apakah akan jadi fokus pembahasan? Memang kita kalau yang tadi kepala biro bidang itu mungkin mereka letaknya di sini, Pak. Di sini. Nah, mungkin nanti satu ketika atau kita bikin lagi diskusi ini ya, mungkin bulan depan atau apa ya. Ini adalah bagian dari sistem pendukung nih, ya nih. Nah, mungkin Pak Wisnu juga punya pengalaman ya di bidang mana di LPPM itu, mungkin bisa komentar mengenai hal ini, Pak. Model seperti kepemimpinan suportif tadi, dekan yang mendukung peneliti ataupun dosen-dosen yang lain ya. Tetapi di dalam konteks biro bidang itu pengalaman kami selama 10 tahun di lembaga penelitian pengabdian masyarakat itu ternyata apabila kita memberikan suatu support yang baik kepada para karyawan dan sebagainya ya. Pertama, kita memberikan satu ruang kerja yang membuat mereka itu nyaman bekerja. Yang posisinya itu kita dapat mengawasi kegiatan mereka ya, tetapi tentu tidak dengan seperti seolah-olah kita sedang mengawasi anak kecil yang bermain ya, tapi betul-betul kita memberikan keleluasaan bagi mereka untuk setiap saat dapat berkomunikasi dengan atasannya ya, dalam berbagai hal ya. Jadi posisi di dalam satu ruang kerja itu sangat menentukan seorang karyawan pegawai ya di dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari ya. Tentunya ini juga perlu infrastruktur ya, pendanaan ya, modal awal dari membuat satu lingkungan kerja itu mendukung kepemimpinan yang suportif seperti ini ya, saya kira. Kalau misalnya universitas, fakultas, sementara ini agak berbeda karena di biro. Tetapi biro atau direktur atau apapun itu kan sebenarnya sama-sama pemimpin. Jadi kalau menurut saya memang ada minimal 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, apalagi kalau misalnya dia adalah seorang kepala biro. Dan 3 hal itu yang pertama adalah dia harus memiliki kesediaan untuk selalu menghargai, mengapresiasi inisiatif atau kreativitas bawahannya. Itu nggak bisa dilupakan. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin seperti kepala biro, dia harus memiliki kelapangan hati untuk memaafkan kesalahan anak buahnya. Kemudian memberikan petunjuk-petunjuk supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin itu akan sangat mungkin dihargai juga, akan menjadi dekat dengan anak buahnya kalau dia memberikan kepercayaan. Jadi memang ada beberapa yang harus didelegasikan. Jadi tugas-tugas wewenang yang harus didelegasikan kepada bawahan ya harus diberikan, dan kepercayaan itu akan membangun rasa kebersamaan, kebanggaan. Dan kalau seseorang sudah memiliki kebanggaan itu biasanya akan jauh lebih mudah untuk diarahkan. Saya kira itu, Pak.